Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Riza Iftadifa, mahasiswa dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini akan saya jelaskan tentang etika penggunaan teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dalam konteks luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Teknologi informasi itu sendiri bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah tata cara adat sopan santun mengenai suatu tindakan, menilai sesuatu yang benar dan salah, serta tindakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suatu golongan dan masyarakat. Maka dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa etika dalam teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar dan salah suatu tindakan dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi manapun. Baiklah, sebelum saya membahas tentang etika penggunaan teknologi informasi lebih jauh, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang prinsip yang terkandung dalam teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi itu memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan suatu masalah, menghasilkan kreativitas, serta membuat manusia lebih memaknai jika tidak adanya teknologi informasi itu sendiri di dalam kehidupan ini. Yang kedua, teknologi informasi memiliki prinsip high touch, yaitu lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, sehingga lebih menimbangkan aspek high touch, yaitu manusia. Yang ketiga adalah penyesuaian teknologi informasi terhadap manusia, sehingga teknologi informasi itu sendiri dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan juga dengan teknologi informasi. Sebenarnya, seberapa pentingkah peran etika di dalam teknologi informasi? Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif, juga berdampak negatif di kehidupan. Dapat diambil contoh dari maraknya pornografi di dunia maya. Sebagai salah satu media penyedia informasi yang paling atraktif, internet kerap kali dijadikan media mendistribusikan konten-konten pornografi dan dapat mudah diakses dimanapun. Tidak hanya melalui situs-situs tertentu, tapi juga dapat melalui form. Pengaksesan situs-situs ini oleh mereka yang belum cukup umur dan tidak mengerti dapat menyebabkan degradasi moral. Hal ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak di dunia maya dan memahami baik buruknya perbuatan dia di dalam bersosial media. Sekarang banyak orang yang tidak mengindahkan etika, terbukti dari kasus yang tadi saya jelaskan. Pertukaran data digital baik dalam bentuk film, musik, software, ataupun buku online atau e-book telah menjadi hal lumrah di dunia maya. Dengan mengunjungi situs-situs tertentu, kita dapat mengakses dengan mudah hal tersebut dengan gratis, cepat, dan terkadang dapat dikatakan dengan pembajakan. Melihat fenomena tersebut, di sini peranan etika penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi di dunia maya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika apa sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama itu menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Jadi di sini kita itu harus menggunakan teknologi informasi dengan bijak ya teman-teman, untuk meminimalisir dampak negatif yang sangat pesat ini. Yang kedua adalah tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Jika kita melakukan hal tersebut, kita akan
dilacak oleh kepolisian, dan sekarang itu udah ada undang-undang ITE-nya. Jika kita melakukan hal tersebut, kita akan mudah dilacak oleh kepolisian itu, dan kita akan diproses secara hukum. Yang ketiga adalah tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke sebuah sistem, dan tidak pula diperkenankan untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Karena hal tersebut itu tidak baik dan itu juga dianggap ilegal. Yang keempat adalah tidak mengganggu dan merusak sistem orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan cara apapun. Yang kelima adalah selalu menggunakan alat pendukung teknologi informasi itu dengan bijaksana dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, karena hal tersebut itu juga berdampak dalam perkembangan teknologi informasi. Yang keenam adalah tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang seperti yang saya tadi jelaskan, sekarang itu sudah ada undang-undang ITE yang mengatur hal tersebut. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya mencantumkan URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun tulisan elektronik. Misalnya juga kita tuh menulis sesuatu atau membuat makalah, kita tuh harus meletakkan URL website penulisnya. Dengan itu kita saling menjaga dan menghargai sesama penulis. Dan yang kedelapan adalah tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Seperti di kondisi saat ini, kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu atau berkomunikasi secara daring atau online. Dengan itu kita harus menjaga ada sopan santun kita, etika kita melalui perbuatan ataupun berbicara kepada orang lain. Dengan itu kita akan saling menghargai sesama manusia yang lain juga. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang etika yang harus diperhatikan di dalam penggunaan teknologi informasi. Dan saya bersimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi itu harus didasarkan dengan etika yang baik untuk menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Untuk itu saya sangat berharap bahwa berkembangan teknologi informasi saat ini itu dapat berdampak positif juga, lebih banyak daripada dampak negatifnya. Sekian dari yang saya sampaikan itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.